Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Gigi Fordana pada channel Gigi Berbagi. Pada video kali ini saya akan sharing bagaimana proses development awal ketika kita akan membangun infrastruktur WiFi dengan basis controllernya adalah Aruba seri 7210. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah perencanaan. Ya, sebelum masuk ke fase implementasi, kita harus merencanakan terlebih dahulu seperti apa layout diagram dari network yang akan kita bangun nanti. Pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan bagaimana proses persiapan di sisi controller, karena kita memiliki seri controller 7210 yang OS Arubanya masih versi 65, maka kita harus upgrade ke versi terbaru yaitu versi 85 Aruba OS, agar akses point yang terbaru itu bisa di manage oleh si controller ini. Proses upgrade-nya sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Nah, kita coba lihat bagaimana proses perancangan network yang akan nanti kita bangun. Rencananya Aruba WiFi yang baru ini kita akan buat dengan network yang baru dan terpisah dengan network existing. Jadi kita akan membuat network address-nya ya, address networknya itu dalam kelas A. Ini dalam kelas A dengan network address-nya adalah 10.40.01 dengan subnetnya adalah 255.255.248.0 atau /21, yang network yang kita rancang ini akan bisa menampung jumlah host sebanyak kurang lebihnya adalah 2046 host ya. Jadi 2046 host. Dari total access point sebanyak 100 unit Aruba, kita akan deploy dengan single network saja. Kita coba dengan single network saja dengan /21 ini tadi kelas A, dengan kapasitas user yang bisa dikelola adalah 2046 users. Nah, dari topologi yang akan dirancang, ini network ini akan terhubung ya, network 1040/21 ini akan terhubung ke jaringan existing ya, sama-sama menggunakan network kelas A. Jadi ada beberapa network ya, beberapa network kelas A, network kelas A ya, yang modenya adalah private, network private. Kemudian juga akan terhubung ke network public Unila ya, network public Unila. Jadi di controller akan ada routing ke arah network existing dan ada juga routing ke arah network public agar bisa akses ke internet. Nah, kira-kira seperti ini skenario topologi network yang akan kita rancang. Semua AP akan dicampur ya, akan digabung DHCP-nya, Dynamic Host Control Protocol-nya itu dengan klien. Dan seperti apa prosesnya akan kita bahas sesaat lagi ya. Kita coba lihat di controller, silakan diakses kontrolnya. Nah, ini akses controller dari seri 7210 yang sudah kita lakukan proses upgrade. Jadi upgrade-nya ini sudah menggunakan Aruba OS yang versi terbaru. Ya, kita lihat nih versinya. Versinya adalah versi 8.5 ya. Kita lihat softwarenya sudah menggunakan, ini gambarnya saya kecilkan dulu. Ini gambarnya, ini gambarnya saya kecilkan dulu. Nah, ini ya. Jadi ya. Nah, ini. Jadi si controller 7210 ini sudah kita lakukan proses upgrade dari OS sebelumnya yaitu 65.1. Kita sudah upgrade ke versi Aruba OS 8.5. Jadi controller seri 7210 ini sudah dilengkapi dengan OS Aruba yang terbaru. Nah, untuk proses adopsi ya, proses memanage si access point agar terjadi proses otomatisasi ya, ketika access point yang baru itu terhubung, kemudian agar si AP tersebut di provisioning otomatis oleh controller, maka Anda perlu mengaktifkan option di sistemnya yaitu control plane security ya, di CPSec ini di bagian menu configuration, kemudian sistem, dan pilih CPSec.
Control plane security ini defaultnya adalah tidak enable ya. Jadi enable auto search provisioning ini adalah disable. Maka Anda harus mengaktifkan mode ini pertama kali agar nantinya access point yang akan diprovisioning itu otomatis masuk ke dalam controller. Jadi tidak perlu proses provisioning secara manual mengarahkan IP control dari access point, tapi akan otomatis. Access point akan mencari DHCP, kemudian mencari control plane untuk kontrol virtual controllernya, dan akan masuk ke dalam member default yang sudah dibuat oleh si controller tadi. Kita klik submit ya di sini. Oke, ini tidak ada perubahan. Jadi ini saja yang perlu diaktifkan untuk melakukan auto provisioning terhadap access point yang baru akan kita deploy. Kenapa kita lakukan ini? Agar memudahkan ya. Kalau kita satu-satu kita konfigurasi access point ya, sungguh repot sekali. Dengan mode ini akan auto provisioning. Tinggal kita tancapkan kabelnya, kemudian AP akan otomatis mencari kontrolernya yang mana. Nah, sesuai dengan rencana network yang akan kita bangun, karena kita akan membangun network baru yaitu 10.40.0.1, maka network ini pun kita harus siapkan dan kita masukkan, implementasikan ke sistem controller. Dari mana pengaturannya? Dari interface. Ya, di sini interface. Ya, di menu interface ini kalau di model controller seri 7210 ada 5 physical interface ya. Ada 6 ya. Ada 6 physical interface, yaitu gigabit Ethernet 00 sampai dengan gigabit Ethernet 05. Jadi ada modul SFP untuk gigabitnya, ada juga yang dalam bentuk interface Ethernet, ya gigabit Ethernet. Nah, karena saya akan menggunakan satu network public dan satu network ke arah private yang terhubung ke existing network, maka hanya 2 interface ini saja yang digunakan, yaitu gigabit Ethernet 0000 dan gigabit Ethernet 001. Di mana gigabit Ethernet 00 ini akan terhubung ke existing network dengan VLAN-nya kita create adalah 1021 ID VLAN-nya. Kemudian gigabit 001 ini adalah terhubung ke interface public yang dimiliki oleh Unila. Ya, ini akan terkoneksi ke main gateway atau main router Unila yang direct koneksi ke internet. Nah, kemudian kita pertama membuat VLAN ya, virtual LAN, identitas VLAN sendiri, karena rencananya network ini akan terintegrasi juga dengan network Unila, maka kita akan pisahkan segmentasinya berdasarkan VLAN yang akan kita buat baru ini. Nah, VLAN-nya kita akan definisikan, VLAN yang akan kita buat adalah VLAN ID-nya adalah 1021. Ini ya, 1021. Kemudian VLAN 1021 ini kita assign ya, jadi di-assign pada physical interface nomor 000. Jadi VLAN 1021 tadi akan diporting ke physical interface-nya adalah port 000. Ya, pastikan kabel UTP-nya itu sudah terhubung ke interface 000. Dan nanti akan ada mekanisme routing. Jadi network ini akan diroutingkan ke router yang terhubung secara virtual ya, virtual LAN ke networknya controller Aruba ini. Dalam kasus yang dimiliki Unila, VLAN ini dimanage oleh Cisco Nexus seri 7000. Seri 7000 ini yang akan memanage semua informasi VLAN baik existing maupun yang baru ini yang akan kita implementasikan. Jadi ketika sudah dibuat, maka Anda harus juga meng-create satu address pada router Nexus-nya, ya, router Nexus yang kita miliki, agar ya si controller ini juga bisa berhubungan dengan network lain yang ada pada Cisco Nexus tersebut. Nah, setelah kita assign port membernya pada pada controller Aruba seri 7210, kemudian kita akan berikan alokasi IP address. Ya, penentuan IP address-nya ya bebas sebetulnya ya, tidak ada konsep baku, tapi di kasus yang kita akan implementasikan, kita akan mengambil IP address pada halaman pertama.
dari rencana network yang akan kita jalankan. Kemudian IP address yang paling ujung ya, nanti 10.40.7.254 ini akan ditempatkan pada Nexus ya, sebagai router yang distribusikan interVLAN ke network yang lainnya. Lalu ini networknya, isian networknya, kemudian netmasknya, dan pastikan bahwa pada bagian VLAN 1021 ini, karena VLAN ini akan digunakan sebagai distribusi network ke access point yang akan di provisioning dan di sisi user, maka kita akan mengaktifkan DHCP-nya ini sebagai server. Jadi mode IP DHCP settingnya ini bertindak sebagai server. Artinya kontrol akan bertindak mendistribusikan informasi network. Jika ada yang meminta, maka dia akan berikan. Jangan pilih yang relay itu eksternal ya. Kalau mau relay eksternal, artinya DHCP-nya akan diberikan oleh eksternal. Nah, lalu informasi default router, ya ini DHCP-nya akan diberikan bahwa semua device yang terhubung melalui controller akan diberikan default routernya adalah 10.40.01, di mana ini adalah IP address yang diassign pada sistem controller ini. Kemudian DNS-nya, DNS Unila adalah 192.168.1.3. Ini juga akan distribusikan ke setiap user yang terhubung ke controller. Nah, kemudian bagian pentingnya IGMP, ya ini IGMP ini jika Anda ingin mengaktifkan protokol IGMP monggo, tapi defaultnya adalah disable. Kemudian other option. Nah, ini yang saya perlu jelaskan. Other option ini karena network VLAN 1021 ini akan menjadi network private, ya, maka agar dia bisa terkoneksi terhubung ke internet, maka opsinya adalah NAT inside, karena untuk proses keluar dia akan lakukan fungsi NAT. Si controller akan menjalankan fungsi NAT. Jika ada request ke network public, maka address dengan VLAN 1041 tadi akan di NAT dengan menggunakan IP public yang dimiliki oleh si controller tadi. Ya, jadi ini harus dicentang NAT inside agar bisa akses internet keluar. Kemudian pilihan interVLAN routing agar VLAN-nya bisa dikenali dan bisa berkomunikasi dengan network existing yang lain. Ya, dalam kasus ini Unila punya beberapa VLAN, ya, nanti akan dimanage oleh Cisco Nexus seri 7000 tadi ya. Kemudian yang penting sekali BCMC option ya. BCMC option ini adalah broadcast dan multicast optimization. Defaultnya ini tidak dicentang. Tapi karena kita membangun nanti rancangan networknya dalam scope network yang besar, jumlahnya adalah 2000 kurang lebih ya, 2046 host, maka ya dari panduan yang saya baca, broadcast multicast ini harus dicentang optimization agar apa? Agar network broadcast yang dikirimkan dari total 2000-an aktif user, kalau misalnya semua terhubung, itu bisa di drop ya, broadcast dan multicastnya itu bisa di drop langsung oleh controller, sehingga dampaknya tidak mengganggu performa dari sistem controllernya. Jadi kita checklist ya, BCMC optimization ini centang. Kemudian bandwidth contract ini kalau misalnya kita alokasikan bandwidth pada masing-masing network, itu bisa dilakukan, tapi tidak kita masukkan dulu. Dan itu hanya ini saja yang perlu rekan-rekan pastikan. NAT inside, kemudian interVLAN routing dan broadcast multicast optimization-nya di-okekan. Kemudian jika kita punya lokasi IPv6, ini pun juga bisa diberikan ya, bisa diberikan informasi IPv6-nya, tapi ini kita belum rancang ya, kita belum rancang untuk IP address versi 6-nya, akan menyusul ya. Nah, itu yang perlu disiapkan dari sisi controller agar nantinya akses point yang terhubung melalui interface local area networknya itu bisa auto provisioning. Nah, kemudian pada interface lainnya ya, kita menggunakan VLAN default, VLAN 1. Ini digunakan untuk terhubung secara fisik ke router yang kita miliki, dan ini terhubung langsung ke internet Unila. Jadi kita gunakan di sini IP public
IP address-nya adalah 103.3.46.87. Ini adalah IP public Unila. Kemudian subnetnya adalah subnetnya Unila. Kemudian nanti kita tambahkan gateway-nya adalah main gateway-nya Unila. Jadi dari sisi interface cukup dua informasi ini saja yang perlu kita aktifkan agar bisa terhubung ke internet dan kontrol juga bisa terhubung ke network yang lainnya. Kemudian di bagian IP root, defaultnya adalah ke IP public gateway-nya Unila. IP public gateway-nya Unila adalah 103.346.254. Ini masukkan sini. Kemudian ada satu lagi routing yang menghandle untuk ke networknya server Unila. Jadi ditambahkan di bagian IP root ini, IP root. Ya, kita tambahkan untuk terhubung ke servernya Unila. Ada satu informasi penting ya, network 1.0/24 ini next hub-nya adalah 10.40.7.254 adalah address yang diassign pada router Nexus yang menghandle inter-VLAN routingnya. Oke, kemudian itu IP root-nya. Kemudian nanti kita dengan konfigurasi seperti ini, maka otomatis access point akan mendapatkan DHCP, user pun akan mendapatkan DHCP dari virtual controllernya, dan kita bisa lakukan auto provisioning terhadap access point yang baru terhubung tadi. Oke, saya rasa ini untuk sesi pertama pada persiapan sisi controllernya, sisi persiapan network, kemudian konfigurasi IP address dan VLAN. Kemudian nanti akan kita lanjut dengan bagaimana melakukan provisioning terhadap access point yang baru, termasuk membuat SSID dan bagaimana user bisa terhubung dan terkoneksi ke internet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.